1 minggu kemudian, malam itu Anin benar-benar berbeda. Tak sia-sia seharian Nyonya Besar mau merombak penampilan Anin. Dress ketat berwarna hitam dengan panjang hitam sedikit menjuntai di lantai, memberikan kesan anggun dan mewah pada penampilan Anin kali ini. Dress tanpa lengan itu berhasil tercetak sempurna lekuk tubuh Anin. Ya, aslinya sangatlah sempurna. Anin, bagaimana bisa tubuhmu mengkhianati wajahmu? Ucap Nyonya Besar mau terkagum melihat tubuh Anin yang sangat indah. Tapi tetap sinkron dengan wajah opal Anin yang malah terkesan imut dan polos. Berukuran D, si D ukuran M. Wajah perpaduan imut dan cantik, ya Tuhan. Mommy atau sama perempuan saja jatuh cinta padamu. Apa kabar para lelaki di sana? Tambah Nyonya Besar mau lagi menatap tajam pada Presdir, Silin dan juga Sekretaris Chao yang sibuk mengalihkan pandangan mereka masing-masing. Mommy, ujar Anin menundukkan wajahnya yang memerah. Bagaimana mungkin Anin tidak tahu saat Nyonya Besar mau dengan gamblangnya mengabsen semua ukuran dalamannya di hadapan dua sejoli arogan itu? Mom, kami berangkat. Pamit Presdir, Silin melaju pergi duluan. Setelah sebelumnya mencium kedua pipi momnya. Mari Nona, ucap Sekretaris Chao sopan. Anin berangkat, Mom. Ujar Anin menyatukan pipi kiri dan kanannya pada pipi Nyonya Besar mau. Iya sayang, kamu hati-hati ya di sana. Chao juga menantu Mom ya. Ucap Nyonya Besar mau. Siap Nyonya, jawab Sekretaris Chao tegas. 25 menit perjalanan. Kini Anin, Presdir, Silin dan juga Sekretaris Chao telah sampai di hotel terbesar di China. Dengan digandeng sang suami, Anin memberanikan diri memasuki hotel itu, sedangkan Sekretaris Chao mengakar di belakang mereka. Acara mewah itu hanya dihadiri para pejabat tinggi hotel dan juga para karyawan yang mayoritasnya kaum perempuan. Walaupun menjadi pusat perhatian karena penampilannya, tapi Anin tetap merasa minder dan takut saat melihat mata para pegawai wanita menatapnya tak suka. Ketika Presdir tengah asik berbincang dengan para sahabatnya, sementara Anin terlihat menyendiri di pojokan. Anin ingin sekali merasa nikmati menyantap hidangan terlihat begitu menggugah seleranya. Namun apa daya, sejak dia mendudukkan tubuhnya di pojokan, kakinya begitu berat akan melangkah pergi. Memang benar kaum wanita di pesta itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Mungkin takut mengingat dengan siapa Anin datang ke pesta itu. Tapi tatapan-tatapan merendahkan dan bisikan-bisikan mereka yang menyakitkan itu tentu saja terdengar hingga ke telinga Anin. Apalagi mereka memang sengaja berbisik di dekat Anin. Agar Anin sakit hati pada mereka. Wajah mereka semakin murka saat Anin hanya diam dan tidak menghiraukan hinaan serta cacian dari mulut ular mereka. Tapi Anin yang lemah, cacian mereka banyak sedikit mampu mempengaruhi mental Anin. Di negaranya sendiri hinaan serta cacian sudah seperti makanan wajib Anin sehari-hari. Apalagi di tempatnya bekerja. Tapi di negara ini, entah kenapa mampu meninggalkan bekas luka yang cukup menyakitkan bagi Anin. Tidak lama, Sekretaris Chao datang dengan membawa seorang pelayan yang menghidangkan banyak makanan di meja Anin. Tergiur dengan makanan yang sedari tadi dia inginkan, Anin segera melahapnya sampai tidak bersisa. Hanya butuh waktu 15 menit, Anin telah selesai menghabiskan semua hidangan mewah itu. Apa Nana mau tambah? Tanya Sekretaris Chao. Tidak Sekretaris Chao, saya sudah kenyang. Jawab Anin mulai merasakan sesak karena bajunya tersesempit. Kalau begitu apa Nana mau istirahat saja karena acaranya masih sangat lama? Tanya Sekretaris Chao lagi. Apa di sini ada tempat untuk beristirahat? Tanya balik Anin. Tentu saja ada Nona, ini kan hotel. Jawab Sekretaris Chao singkat. Anin tampak memutar-mutar kepalanya, melihat sekeliling. Karena bosan dan hanya duduk-duduk saja dan juga lelah mendengar semua hinaan orang-orang akhirnya, Anin memutuskan untuk ikut dengan Sekretaris Chao. Anin mengakar di belakang Sekretaris Chao menuju sebuah kamar mewah dan megah yang khusus disiapkan untuk Anin dan Presdir Silin bermalam di hotel. 2. Sampai di kamar, Anin tidak lagi terkagum-kagum dengan semua kemewahan yang ada di kamar itu. Anin sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup orang kaya. Waktu sudah menunjukkan pukul 00.15. Anin yang merasa tubuhnya sangat lengkap memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum istirahat. Tanpa membawa apapun, Anin langsung masuk ke kamar mandi. Tapi dia tidak lupa untuk mengunci pintu terlebih dahulu. Kemudian barulah dia memulai ritual mandinya. Mulai dari melepas seluruh kain yang menempel di tubuhnya, lalu berendam tubuhnya di bathtub berukuran besar. 30 menit kemudian, Anin telah selesai membersihkan tubuhnya dari kotoran dan kuman yang menempel di tubuhnya. Dengan melilitkan handuk di tubuhnya, Anin keluar dari kamar mandi. Lalu Anin berjalan menuju lemari dan membukanya pelan. Mata Anin membulat sempurna saat melihat isi lemari itu. Lemari dengan ukuran jumbo tapi hanya berisi satu set pakaian lelaki lengkap dengan dalamannya.
Sedangkan untuk pakaian perempuan ada sekitar 20 baju. Tapi anehnya baju itu bukanlah baju tetapi lingerie seksi yang sangat terbuka dan juga menerawang semua. Dan juga tidak tersedia pakaian dalam seperti pakaian lelaki yang walaupun hanya satu set tapi lengkap semua. Anin mengacak-acak isi lemari itu, tapi dia tidak menemukan apapun selain lingerie yang minim. Dengan langkah cepat Anin berlari ke kamar mandi. Harapannya punah seketika saat melihat pakaian yang dia tadi pakai telah dia rendam di dalam sebuah ember yang ada di sana. Astaga, kenapa aku begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku melupakan pakaianku? Ucap Anin mengajak rambutnya putus asa, lalu kembali lagi ke lemari tadi. Kenapa pakaiannya begitu lengkap? Sedangkan untukku hanya ada baju terkutuk ini. Ujar Anin menatap jijik lingerie seksi yang sudah berantakan karena ia acak-acak tadi. Lama berpikir Anin pun memutuskan untuk memakai sebuah kemeja putih yang ada di lemari itu. Dan mulai memasang kemeja polos itu ke tubuh seksinya. Kenapa kau besar sekali? Lihatlah ini tidak bisa dikancing. Kesal Anin pada payudaranya. Dengan menahan nafasnya, Anin memasang kancing kemeja itu hingga berhasil terkancing semua. Namun Anin masih tidak beruntung. Saat Anin mulai bernafas kembali, 4 kancing kemeja lengannya atas lepas berserakan di lantai. Ya Tuhan, bagaimana ini? Ucap Anin putus asa, kemudian membalutkan kembali tubuhnya dengan handuk yang tadi telah dia lepas. Mana hanya ada handuk lagi? Hotel mewah tapi untuk menyediakan jubah mandi. Ucap Anin semakin kesal. Baiklah, aku akan memakaimu baju kurang bahan. Ucap Anin dengan menghembuskan napasnya kasar. Lalu mengambil salah satu lingerie berwarna pink dan memasangkan ke tubuhnya. Apa-apaan ini? Apa pakaian zaman sekarang hanya untuk menutupi bagian rambut dan... Ini saja. Ucap Anin hampir menangis saking kesalnya. Tidak apa-apa Anin, tinggal tambah handuk lalu balutkan seluruh tubuh dengan selimut. Ucap Anin mendekati ranjang dan langsung masuk ke dalam selimut tebal di sana. Aku yakin begini aman. Lagi pula dia kan membenciku. Jadi tidak mungkin dia menyentuhku. Ucap Anin menutup matanya paksa dan mulai terlelap. Kurang lebih 2 jam terlelap Anin dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Anin segera bangun dan melilitkan selimut tebal itu ke seluruh tubuhnya dengan erat. Salah satu tangannya mengangkat sedikit selimut agar dia bisa berjalan dengan leluasa. Kemudian Anin melangkahkan kakinya mendekati pintu dan segera membukanya. Ah! Teriak Anin pelan karena tiba-tiba Choi memberikan presidir silin yang tidak sadarkan diri padanya. Ada apa ini Tuan Choi? Tanya Anin kesusahan menahan berat tubuh presidir Silin yang berada di pelukannya. Silin membutuhkanmu dia. Dia sakit. Jawab Choi cepat karena bingung. Sakit apa Tuan? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Dan bukannya Tuan Siming dokter? Tanya Anin curiga. Sakitnya beda Nona. Hanya Nona yang bisa menyembuhkan Tuan. Dokter Siming tidak ada kan bisa mengobatinya. Jawab sekretaris Chao meyakinkan Anin. Tapi malah membuat Anin semakin bingung. Bagaimana bisa? Apa yang bisa saya lakukan? Jawab Anin mengerutkan arisnya tak paham. Nona akan tahu nanti, untuk saat ini bawalah presidir Silin ke kamar dulu. Jawab dokter Siming. Kami berjanji jika terjadi sesuatu kami akan membantu Nona. Tambah sekretaris Chao. Baiklah tapi tolong saya, dia berat. Keluar Anin tanpa curiga. Dan sekretaris Chao segera mengambil alih tubuh tuannya dan membawa tuannya ke dalam kamar dan segera dia baringkan di atas ranjang. Kalau begitu kami permisi Nona. Pamit sekretaris Chao. Baiklah, jawab Anin lalu mengunci pintu kamar. Flashback on. Setelah acara pengangkatan Chen sebagai CEO di hotel ayahnya, kini presidir Silin sekretaris Chao Chen Choi dan juga Dr. Siming tengah berada di kamar pribadi Chen di hotelnya. Di mana anggurmu? Tanya presidir Silin karena anggur yang disajikan dia tidak sesuai dengan seleranya. Di ruang sana, tunjuk Chen pada sebuah pintu di sana. Biar saya ambilkan Tuan, tawar sekretaris Chao. Tidak usah, biar aku sendiri. Tolak presidir Silin, lalu melangkahkan kakinya menuju ruangan yang ditunjukkan oleh Chen. Anggur apa ini? Sepertinya baru. Ucap presidir Silin lalu mencicipi anggur tersebut. Dirasa cocok, dia pun segera membawa anggur itu ke tempat mereka berkumpul tadi. Anggur apa ini? Rasanya lumayan. Tanya presidir Silin, kembali mencicipi anggur itu langsung dia di botolnya. Astaga, itu kan anggur yang mengandung obat perangsang. Jawab Chen kaget, mencampur panik. Apa? Teriak presidir Silin, sekretaris Chao, Choi, dan Dr. Siming bersamaan. Shit! Umpat presidir Silin mulai merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya. Tuan! Chao segera memapat tubuh tuannya yang terhuyung. Siming, cepat lakukan sesuatu. Dr. Siming segera memeriksa keadaan presidir Silin. Berikan pil ini padanya. Siming memberikan sebutir pil kecil, karena dia memang selalu membawa perlengkapan berupa obat-obatan di sakungnya. Sedangkan alat medisnya daripada asistennya yang kini mulai telah beristirahat di kamarnya. Sekretaris Chao langsung membantu tuannya untuk mengonsumsi pil itu.
Tidak lama Presiden Silin pun tidak sadarkan diri. Pil apa yang kau berikan? Tanya sekretaris Cao khawatir. Terang saja sebelum mendatangi dia akan sadar. Jawab Dokter Siming. Apa kau gila? Kenapa menggunakan sekuat itu? Itu sangat berbahaya. Bisa mencelakakan orang lain. Karena seseorang yang mengonsumsinya akan menjadi sangat panas. Bentak Dokter Siming menyalahkan Chan. Aku tidak tahu. Aku belum pernah mencobanya. Aku hanya mengoleksinya saja. Jawab Chan membenarkan dirinya. Apa yang akan terjadi pada Silin? Tanya Choi panik. Apalagi selain mengantarkannya pada Anin istrinya? Jawab Dokter Silin pasrah. Bersambung.